Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayati dengan NIM akhir 043. Di sini saya akan menerangkan mengenai RPS mata kuliah peramalan bisnis yang diampu langsung oleh Bapak Ahmad Budi Susetyo. Jadi untuk materi pertama yang akan dibahas pada mata kuliah ini yaitu mengenai linear programming. Linear programming adalah suatu teknik aplikasi matematika dalam menentukan pemecahan masalah yang bertujuan untuk memaksimalkan atau meminimumkan sesuatu yang dibatasi oleh batasan-batasan tertentu. Linear programming merupakan sebuah alat yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya untuk memproduksi produk agar mendapatkan keuntungan yang optimal. Penggunaan dalam linear programming juga bisa digunakan untuk melakukan penjadwalan produk. Penyesuaian permasalahan dalam menggunakan linear programming ini dibuat sebuah persamaan matematik dengan membuat fungsi tujuan dan fungsi batasan. Fungsi tujuan ini menunjukkan sebagai fungsi persamaan tentang tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Untuk materi yang kedua yaitu transportation method. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan menggunakan biaya yang termurah. Untuk alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari suatu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Untuk materi ketiga yakni regression of forecasting. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam analisis regresi, variabel-variabel yang mempengaruhi tersebut variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel terkait atau dependen. Regresi linear menjadi salah satu metode yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Hal ini dikarenakan dengan memperkirakan berbagai kombinasi produk, perusahaan dapat memaksimalkan produksinya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang game theory, di mana game theory ini atau teori permainan juga didefinisikan sebagai analisis umum mengenai strategi interaksi. Teori permainan berfokus pada penentuan strategi optimal di mana setiap pengambilan keputusan mengambil keputusan secara rasional dan berusaha saling membaca strategi lawan. Objek studi teori permainan adalah permainan itu sendiri. Dalam konteks peramalan bisnis, teori permainan dapat digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku pesaing, memilih strategi optimal dalam situasi persaingan, dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan interaksi strategis. Materi yang selanjutnya yaitu location theory. Location theory atau teori lokasi adalah cabang dari teori ekonomi yang berfokus pada penentuan lokasi optimal untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti fasilitas produksi, distribusi, atau pusat pelayanan. Dalam konteks peramalan bisnis, location theory membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategi mengenai tempat yang paling menguntungkan untuk mendirikan fasilitas atau mengatur jaringan distribusi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, permintaan, dan efisiensi operasional. Materi selanjutnya yaitu mengenai queuing theory. Queuing theory adalah cabang dari matematika terapan yang mempelajari antrean atau sistem antrean. Sistem antrean ini digunakan untuk memodelkan dan menganalisis berbagai sistem di mana sumber daya harus melayani sejumlah permintaan atau pelanggan dalam urutan kedatangan tertentu. Teori ini membantu
untuk memahami dan merancang sistem dengan tujuan untuk meminimalkan waktu tunggu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi. Subbab selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai network analysis forecasting, di mana network analisis forecasting ini adalah pendekatan yang menggunakan analisa jaringan untuk meramalkan dan mengelola berbagai aspek bisnis seperti proyek, rantai pasokan, dan hubungan pelanggan. Di mana analisis ini mengintegrasikan teori draft dan teknik analisa jaringan dengan metode peramalan untuk meningkatkan perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, materi terakhir yang ada di mata kuliah ini adalah mengenai exponential analysis, di mana exponential analysis atau analisis eksponensial ini adalah metode peramalan yang menggunakan model matematis berbasis fungsi eksponensial untuk meramalkan tren di masa depan dalam konteks peramalan bisnis. Teknik ini sering digunakan untuk memprediksi data yang menunjukkan pertumbuhan atau penurunan yang bersifat eksponensial, seperti pertumbuhan penjualan, permintaan produk, dan tren ekonomi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.